Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ian Kasela. Kabar bro? Alhamdulillah. Udah? Udah. Oke, bulan Februari katanya bulan kasih sayang. Oleh karena itu gue pengen jual kaos Semua Akan Lucu pada waktunya. Karena kayaknya kalau gue mau kasih sayang deh, pas jadinya bulan kasih sayang. Yang mau beli silakan, ada di deskripsi cara mesennya. Dan kaos ini tersedia dalam lengan pendek, lengan panjang. Silakan dipesan, no debat. Kali ini wawancaranya gue datang ke tempatnya Ian Kasela dan tempatnya belum jadi. Gue akan membawa stresan lagi sama Ian. Karena gue tahu banget rasanya stres bangun rumah. Senasib sependeritaan. Sependeritaan. Berarti ini udah tahun keberapa mau rumah ini? Ini mau masuk 2 tahun sih udah lewat, Pak. Buset. 2 tahun udah lewat, jadi mau masuk tahun ketiga tapi jangan sampai dah. Jangan sampai lulus dia. Kalau orang kan di mana-mana pengennya lulus. Ini nggak usah lulus nggak apa-apa. Iya, DO di tahun kedua lah Iya, ya. ikhlas gua. Ikhlas ya. Ikhlas. Duh, gue bisa merasakan ini pusingnya gue. Gila, bagaimana tidak? Coba profesi kita jauh banget kan? Ya. Biasa berada di atas panggung, sekarang di atas atap. Mandorin tukang jadi lo hampir tiap hari kesini ya, Pak? Di sini, Pak. Jadi markas gua jadinya udah. Aduh. Dan ini perdana loh untuk Cing Abdel loh. Perdana loh. Yang lain belum pernah. Beberapa kali ada teman yang mau ngajak, gue nggak mau. Maksudnya belum lah. Belum, karena gue yakin kalau teman-teman yang lain bisa menambah stres. Kalau yang ini enggak, bikin gue happy, ketawa. Setelah ngobrol-ngobrol sebelum ini ternyata sependeritaan. Dan itu feeling gue. Makanya gue mau sama Cing Abdel aja. Karena gue tahu dia juga pernah mengalami hal yang sama. Iya, orang yang selalu happy tapi ini di kurun waktu ini stres banget ya, Pak. Bangun rumah ini emang stres ya, Pak? Ya antara pilihan, tapi si pilihan yang kedua sih gue tidak menghendaki. Oke. Jadi kan ada bukan dua pilihan, kayak ada teka-teki. Kita tuh mau musibah atau berkah. Oke. Ini lo anggap berkah nih? Berkah aja dah. Iya. Positif aja lah. Positif aja ya. Tapi ngomong-ngomong, lu dari tadi nggak ngeh? Apa? Gue juga nggak sadar. Apa? Kita ngobrol kok kacamata kita sama tembus pandang, Pak. Kan gue ini kan. Iya. Nah, lu baru pertama kali kan pada lihat. Ian Kasela kacamatanya nggak hitam. Dia juga baru ngeh. Langsung disulap, cus. Gitu. Iya. Waduh. Tadi siapa tuh? Berarti tadi Cing Abdel ngomong sama siapa nggak ngerti kan? Iya. Gitu. Lah iya ya baru. Baru pertama kali lu juga baru pada lihat kan? Gue juga nggak ngeh. Iya. Kalau kayak gitu kita ngerokok dulu, Cing. Iya boleh. Biar nggak stres. Biar nggak stres. Nggak, soalnya ini gara-gara tadi nih kacamata ini, gara-gara saking asiknya membuka senasib sependeritaan, akhirnya sampai lupa gue ganti kacamata. Iya. Padahal udah lo siap, udah lo lap-lapin. Udah gue lap-lapin tadi kan. Iya. Ternyata nggak dipakai. Gue lupa. Aduh, cocok nggak sih gue stand up? Cocok. Apalagi ceritain tentang bangun rumah. Aduh, pasti lucu. jangan. Udah pasti lucu semua itu. Jangan, Pak. Dan anehnya, ini gue tadi, ini sengaja atau nggak sengaja ya, keribetan bikin rumah ini, itu semuanya sama. Mulai dari instalasi listrik, terus pembuangan, sampai saklar. Naruh saklar. Gila. Jadi pertanyaannya, yang membangun rumah kita itu Jangan-jangan sama. Jangan-jangan sama. Dia tukang bangun rumah atau tukang bangun apa ya? Tukang bangun emosi. Emosi kita jadi terbangun. Iya. Tapi kenapa jadi ngebahas masalah rumah, Cing? Iya. Padahal nggak di situ kan tadi, Cing. Ini dadakan ini konten. Iya. Tapi ya nikmatin aja lah, Pak. Yes. Gue sebagai alumni stres kayak lu bisa kasih, ya kita nikmatin aja. Nanti begitu jadi, aduh,
leganya itu luar biasa. Amin. Dan memang di balik kesusahan, penderitaan tadi kan Cing Abdel kan sudah mendapatkan berkah kan banyak tuh. Iya. Iya kan udah channel YouTube-nya makin asik. Alhamdulillah. Sponsor dibuka dengan senang hati. Amin. Siapa tahu ntar gue ngikutin kayak gitu. Amin. Karena penderitaannya udah, sekarang tinggal bahagianya yang gue tunggu. Iya benar. Karena gue ingat Mama dia tuh selalu bilang lo kalau mendapat musibah atau kesulitan lo harus percaya dia bahwa setiap kesulitan itu selalu dibarengi dengan kesenangan. Iya. Tinggal lo cari gimana kesenangan itu bisa lo dapetin atau Betul. kebahagiaan, keberkahan. Iya. Bijak sekali. Iya. Karena gue udah ngelewatin. Kalau lo masih stres gue tahu. Ini yang udah begini nih, uang keluar terus tapi kok masih begini-begini aja. Agak ada progres gitu ya kesannya. Ya. Jadi kesannya kayak mau berantem sama tukang gitu. Dia ngerasa kayak semacam tidak dihargain kayaknya. Kita juga merasa kamu kayak nggak kerja ya. Gitu-gitu aja padahal kok gerinda setiap hari begini. Bunyi mulu, bedak-beduk gitu mukul dinding ada aja. Tapi kok masih begini-begini aja. Aduh. Udah 2 tahun lagi ya, mudah-mudahan segera selesai lah. Amin. Pak, gitu, tapi ya itulah tadi ya, artinya hidup itu kan butuh proses. Benar. Jadi ya kita melewati itu harus dengan lapang dada. Iya. Gitu aja. Kayak lagu siapa tuh ya? Lapang dada. Dadanya kayak lapangan. Dada siapa pertanyaannya? Buat kalian yang nonton ini, gua kasih handphone nih. Nih gua kasih handphone bener loh. Kalau tahu pertanyaannya tadi tuh. Dadanya siapa kayak lapangan? Siapa? Tulis ya di sini komennya. Cuman lebar doang nggak muncul. Bukan maju, bukan ke samping dia. Ke samping, iya. Jadi pelebaran bukan kemajuan dia. Iya. Pertama kali datang ke Jakarta kapan? Aku dari 94. 94. Wah, jadi ketahuan deh gue. Tapi itu saat itu gue masih lulus SD 94 itu. Alah. Tapi di SD nggak naik 6 tahun. Sama juga ya. Iya. Karena gue disayangin sama guru gue. Iya benar. Itu alasan yang paling klise tuh kalau nggak naik karena guru kita sayang. Iya. Jadi pengen lihat terus. Berat hati untuk berpisah katanya. Benar. Padahal begitu tahun berikutnya gurunya ganti. Kita yang sayang sama bangku. Iya. Tahun 94 ngapain ininya? Niat awal ke Jakarta. Awalnya gue memang sudah tekad pengen meniti karir. Di nyanyi? Memang iya di musik. Di musik. Jadi bukan nyanyi tapi lebih di musik. Musik itu karena gue basically itu sebenarnya sih equipment di bass. Oh, main bass. Jadi gue waktu zaman SMA, biasa lah ya di Kalimantan itu sih terkenal banget panggung ke panggung festival. Oke. Jadi kalau teman-teman dari Kalimantan tuh udah digaranti dah skillnya, karena kita memang dilatih untuk festival dulu. Kalau tidak mendapatkan the best ataupun juara, cemen. Nah, cuman gue dari situ gue melihat begitu lulus sekolah, kayaknya nggak mungkin mandek. Kalau kan zaman sebelum digital lah ya, sebelum digital itu kan pusat untuk sebuah kesuksesan, apalagi di musik harus di ibu kota. Ibu kotanya di mana? Di Jakarta. Oke. Ya syukurnya sih waktu itu. Coba kalau saat itu sudah pindah ibu kotanya. Mau ke Ayo Penajam ya. Nah, jadi gua nggak jauh-jauh terbangnya, masih sedaratan. Ya. Kalimantan Timur. Iya. Nah, jadi gue memang tekad gue pengen meniti karir di ibu kota. Jadi waktu di Kalimantan Selatan lu udah mendapatkan predikat basis terbaik? Yes, terbaik sih enggak, tapi band gue menang lah kalau festival. Jadi guanya sih nggak dapet the best, makanya justru itu gue sampai sekarang itu Indra ya, basis. Sampai sekarang gue nggak nerusin lagi di bass gue, karena gue nggak terbaik, nggak jago mainnya ternyata. Gitu. Itu bandnya udah Cikal Bakal Raja tuh? Enggak, belum. Oh, belum. Itu kan masih di Kalimantan. Nah, di sisi lain gue memang menyusul abang gue, gitaris, Moldi. Dia lebih awal duluan kesini. Nah, udah gitu, ya udah sama dia gue dikenalin lah yang namanya studio rekaman seperti apa sih. Udah, gue ingat banget dijemput, bukannya dibawa ke kosan saat itu, tapi langsung ke studio. Jadi saat kali gue menginjak Jakarta, turun gue naik kereta dulu dari Surabaya ke Senen. Senen ya. Senen masih bagus lah saat zaman dulu mah masih oke lah. Terus dari situ gue langsung ke lo tahu Petojo nggak Pak? Daerah Petojo tahu. Iya. Di situ. Studio di situ. Studio Gin itu. Oh. Di situ.
Oh. Nah, di Top situ juga itu Gin Studio ya. zamannya sih gila itu Iya. di situ emang the best lah. Studio itu. Jadi gue di situ datang maghrib jam 7 dijemput, langsung dibawa ke sana begadang sampai subuh. Jadi gue langsung melihat gimana sih proses orang rekaman, studio rekaman itu seperti apa sih, orang seperti apa dalam membuat musik. Ada yang take salah ulang, nggak kayak sekarang tinggal sekali take kopi aja terus Iya. nggak pakai teh lagi, Iya, kopi kopi aja terus. iya. Tapi harus dipaste. Iya, dipaste. Kalau nggak bikin asam lambung naik. Oh iya benar juga sih ya. Iya. Ya kayak gitu Pak. Jadi begitu sampai Jakarta, lo langsung melihat nih kalau mau rekaman studionya kayak begini, dan itu baru pertama kali lo lihat. pertama kali Di Kalimantan belum ada yang nggak kayak ada, nggak ada zaman itu masih belum. Jadi itu kan studio bener-bener studio Iya, gitu iya, kan iya. istilahnya yang memang mewah tanda kutip, terus dengan peredam yang gimana dan gede, terus dengan peralatan yang canggih. Ya gue tuh memang orang gimana sih, orang dari daerah kampung lah ya, nggak gitu. Tapi gue juga tidak yang sembrono megang-megang alat. Gue masih lihat dari jauh, dari balik kaca gue ngintip apa kayak gitu-gitu. Tapi ada satu kejadian yang lucu. Makan dong, kan lapar nih orang-orang pada makan. Gue langsung, karena kalau jam malam gitu gue sukanya nasi goreng. Pikiran gue nasi goreng tuh sama yang di sana. sama di sana. Lu pernah dong Kalimantan? Pernah. Di sana itu kan merah, lebih cenderung ke tomat. Nasi goreng itu ditomatin merah gitu. Di sini kan pakai kecap. Iya. Gue bingung. Gue masa nasi goreng gitu loh, bukan nasi kecap. Ini nasi goreng, abang gue ngasih tuh, itu nasi goreng di sini tahu, katanya kemana gitu, diem gue. Asli gue diem langsung. Setelah marah-marah sama tukang, gue jadi diem gitu. Iya. Dan waktu di Kalimantan Selatan kan, Banjarmasin. Selatan, yes. Lo di Banjarmasinnya? Banjarmasinnya. Iya. Di kota Banjarmasinnya. Makanya nama gue Kasela kan. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kalau lo dari Samarinda, Kasetim. Kalimantan Selatan Timur. Iya. Nah dulu waktu awal itu bawain lagu apaan berarti? Referensi bermusik deh. Kalau dulu tuh masih era 90-an itu masih suka yang happy metal ya. Gua sih kayak Halloween, Oke. Dream Theater, Oke. Ingwi. Waduh. Yang lebih kalau di panggung tuh kaki nggak pernah rapat, ngangkang terus. Ngangkang terus, ya. Kepala nggak pernah lurus tapi goyang Goyang terus, terus. trio macan. Wow. Berarti memang itu yang ini ya, skill ya, butuh speed ya. Jadi memang karena zaman itu tuh lebih ke festival. Festival itu kan yang dilihat skill. Skill, benar. Bukan keharmonisasian. Iya. Harmonisasi ada tapi masih kalah dengan skill. Iya. Jadi yang di nomor satu kan itu adalah skill dulu, unjuk gigi dulu. Gitu, unjuk Arman. Wow. Mana? Iya. Unjuk gigi, unjuk Arman, unjuk Raffi. Unjuk Raffi. Oh iya benar ya. Namanya kan gigi. Iya. Jadi kayak gitu Pak. Jadi memang lo main ya. Main ya. Berarti skill bass lo juga termumpuni dong Pak? Ya standar lah. Standar lah, sampai gue tuh kan gue akhirnya setelah singkat cerita tuh setelah gue studio rekaman, Moldy saat itu lagi menggarap seorang penyanyi. Dia lagi arranger saat itu. Nah di saat itu ada satu tune yang nggak dapet si penyanyi itu. Tune-nya dia nggak dapet. Guanya bersenandung. Cuman teriak-teriak doang gitu loh. Dia lagi di dalam ruang monitor, gua di dalam ruang take tidur. Tiba-tiba kebangun terus ikut karena sering dengar kan di situ tuh berkali-kali tuh berapa ratus kali gua dengar karena dia salah take terus gua dengar agak nempel, gua ikut bersenandung dan teriak. Dapat tune gua sama Moldy dan siapa saat itu ada produsernya. Gua disuruh coba take. Nah dari situ suara gua katanya komersil. Setelah masuk mikrofon yang bagus dengan efek gitu loh. Iya. Jadi penuh dengan bumbu baru dibilang komersil gitu. Iya. Nah jadi gue di situ. Tapi di sisi setelah itu gue akhirnya kan bikin album solo sempat. Nah lu berbicara ke masalah skill tadi. Di album solo menghemat biaya produksi, gue take bass sendiri. Oke. Gitu. Iya. Supaya nggak bayar playernya ya. Jadi ya lumayan lah, produksinya masuk kantong aja dah. Iya. Gitu. zaman punggawa belum raja. Oh, masih jadi punggawa Masih ya? punggawa. Iya. Iya, masih pion kan butuh sana sini masukan. Jadi ya simpan dulu deh dananya deh. Dipanggilnya masih Kisanak, belum yang mulia. Kisanak, benar-benar Kisanak. Iya. Solo berapa album solo ini? Gue sempet 2 2 album. 2 album 96 terus sama 2000.
Sama 2000. Dan alhamdulillah nggak gol di pasar. Alhamdulillahnya. Sehingga Raja jadi naik. Iya. Nah masuk ke Rajanya itu ceritanya gimana tuh? Langsung terbentuk Raja atau? Karena boring dengan berjalan sendiri. Dan gue juga kan sama abang gue tadi sama Moldi, ngapain lu ngedorong gue terus dari belakang? Mendingan kita bareng aja. Loh sebelumnya Noldi ada band nggak? Moldi dia jadi kalau si Moldi sendiri sih sejarahnya singkatnya tuh dia dari Kalimantan. Mewakili seluruh Kalimantan, bandnya dia ikut festival se-Indonesia di Bandung. Dan di situ dia menyandang the best gitar se-Indonesia, the best drummer yang sekarang di Gigi, si Hendy. Itu terus sama grupnya menang. Setelah itu Moldi langsung dikontrak untuk di Jakarta, Moldinya sendiri, akhirnya makanya dia hijrah. Nah di situ waktu itu dia bukan untuk grup di Jakarta tapi lebih ke arranger musik terus. Jadi dia nggak ada grup. Isi gitar lah. Isi gitar di mana-mana, player lah di akhirnya makanya gue ngomong yaudah kita mendingan bikin band aja yuk. Mungkin rezekinya kalau sendiri kurang kali, Tuhan mungkin masih belum inilah gitu. Ya udah akhirnya kita coba kumpulin teman-teman 2001, coba bikin Raja dan rekaman langsung diterima label, tapi alhamdulillah lagi nggak meledak gitu. Oh belum itu yang jujurlah padaku. Belum itu Pak. Jadi sebelum jujur itu kita sudah ada album 1. Ada album 1 itu Biar Aku Menjagamu, hitsnya itu. Tapi nggak gol karena di saat itu musik masih nggak tahu lah ya. Entah label kita saat itu masih kurang gamblingnya kurang berani. Jadi kitanya terkebelakang. Ya udah, akhirnya gue 2001 pecah tuh bandnya. Oh band yang pecah? Iya. Nggak keluar dari label itu? Keluar dari label karena kita tidak anggap nggak sukses lah, Raja saat itu masih belum. Ya udah bukan bubar sih, si basis sama drummer cabut, kembali ke kafe. Tersisa gua sama Moldi. 2001 gua sama Moldi masih, karena kan gini, gua saat ke Jakarta gua tidak ada pekerjaan lain selain di musik. Selain musik, Nggak mungkin gua mau masuk kantor atau apa, enggak, bukan jiwa gua saat itu. Jadi gua lebih mendalami di musik. Jadi gimana caranya gua sama Moldi terus aja bikin lagu bikin demo, coba tawarin, nggak gol. Terus akhirnya coba cari lagi personil yang tadi keluar, kita coba cari pengganti, dan akhirnya makanya ketemu Indra dan Seno. Itu juga karena kita lebih sering nongkrong di kafe saat itu. Jadi kita mencari player. Mencari player ke kafe. Oh, kafe bukan main ya? Nggak main di kafe? Nggak main di kafe. Karena gitu? Karena, gue tuh kan sering juga saat itu kan orang juga nanya, lu gimana kehidupan lu, nggak ada duit pemasukan, lu ngejam lah di kafe. Penyakit gue satu kalau di kafe itu Pak, lagu kan gue nggak bisa nguasain banyak lagu untuk dihafal. Nah, tapi kan di kafe kan dibantu sama partitur, ada song list, ada lirik. Mata gue bermasalah, mata gue minus. Yang minusnya tuh nggak ketulungan. Gitu, jadi gue nggak bisa kan, kalau nyanyi kan kita harus segini lah minimal kan, nyanyi di panggung terus lirik di sini nyanyi. Kejauhan gue nggak bisa, makanya gue dengan mencoba mencari alasan lain, gue nggak mau. Gue bilang gue nggak suka di kafe nyanyi, padahal memang karena gue nggak sanggup. Gitu. Akhirnya gue nongkrong doang cari player. Ya itu gue coba rayu Indra sama Seno. Ya singkat cerita mereka mau gabung. 2003 kita rekaman album kedua. Materi baru semua. Manusia yang ada manusia biasa, jujur, Cinderella dan lain-lain itu 2003, rilis di 2004. Lama juga. Setahun Pak proses gitu. Tapi habis itu nggak terlalu kedengeran sebenarnya. Awalnya itu kita juga merasa karena kita saat itu masih indie. Jadi kita bandnya waktu 2003 itu indie, ke 2004 itu masih indie, band yang kecil, label yang kecil lah. Tapi dia kuat di radio. Jalur link dia ke radio bagus. Di share dia tuh materi kita yang Cinderella, jujur, manusia biasa tuh. Mulai tuh Pak ada percikan api dikit dah. Mulai kedengeran tuh. Gue ingat banget masih belum booming banget tuh, gue ingat banget orang ngomong di Roxy. Roxy toko handphone itu semuanya lagu Raja. Bajakannya. Nah di situ kita langsung berpikir, wah ini bagus dong, kok nggak bisa dibuat lebih ini sih. Nah di tengah-tengah lagi kayak gitu ada clash juga sama si label itu. Kebetulan label itu agak sedikit temperamen, ketemu dengan kayak orang gue. Gue juga orangnya rada sedikit nggak bisa dipancing, gue nyala gitu loh. Yang kalau gue merasa gue bener. Udah ketemu clash tuh, ya udah selesai lah. Pas banget mau menuju akhir kontrak,
dari EMI telepon. EMI Musik Indonesia itu. Yes. Ya. Dia telepon, Yan, kapan kamu ada waktu gini ngobrol, saya mau ketemu. Boleh Pak, kebetulan dia yang dulu produser album kita yang pertama yang gagal. Oke. Terus dia dipercaya memegang EMI. Ngedengar Raja di luaran, bagus, gue dipanggil. Ketemulah di kantor EMI di bawah di lantai parkir tuh. Ketemu ngobrol-ngobrol. Gue langsung remind gitu ya, gue ingat-ingat, oh kemarin gue juga memang lagi clash nih sama yang label indie nih, nggak ada salahnya kali. Ya udah gue ngobrol sama anak, gimana nih kita dapat tawaran kayak gini, ya udah putus di sana, masuk UMI yang ngebom langsung. Dengan materi yang sama? Materi yang sama kita recycle, ditambah 3 lagu baru, Tulus, Takkan Melupakanmu sama Bulan. Itu ditambahan lagu, jadi 13 lagu saat itu. Oke. Sebenarnya sih saat itu kalau kita, kalau gue gitu ya, gue ngelihat mencoba mengulang itu, IMI itu hanya membantu distribusi rata. Oke. Karena dia label gede, Betul. jaringan dia kuat, lebar, sehingga Raja akhirnya naik lah. Karena waktu di zaman dengan indie, jaringan dia kurang gede, sehingga banyak materi yang nggak nyampe ke pelosok. Indonesia Timur nggak masuk. Sama IMI diratakan, ya langsung Pak. Begitu rilis langsung dapat, berapa? 75.000 kopi itu apa ya dulu tuh ya? Golden bukan? Golden ya? Golden, Golden ya benar Golden. Golden nggak ya 75 tuh ya? Lupa gue. Pokoknya ada lah udah. Iya, kita langsung dapat penghargaan itu. Karena memang dari sebelumnya Raja sudah kedengeran gitu. Cuman barangnya belum ada. Barang belum ada, beli. yes, gitu. Meledak dah udah ada tuh. Langsung udah nggak bisa tertampung lagi. Iya. Ya disitulah gue langsung coba untuk eling lah ya. Oh oke. Gue menghitung tuh Pak, 2004 itu kan mulai kedengaran banget tuh. Gue ngitung langsung ingat 10 tahun deh. Kan gue 94 tadi kan gue bilang kan? Iya. 94 ke 2004. Dan itu gue ingatnya setelah Raja pulang konser dari Papua. Di pesawat, nggak tahu tuh tiba-tiba air mata gue keluar. Karena? Keinjak pramugari, bukan. Maksudnya ini ngomong sama tim Wawan Canda yang begini sih ya. Ngaco-ngaco orang kayak jam gitu. Padahal gue tadi pengen serius gitu. Iya. Sebenarnya bukan keinjak kaki gue, tangan gue kejepit. Kejepit safety belt ya. Susah tuh, nyeri juga tuh kena itu cetek. Ngeri gitu tuh. Ya. Iya. Kenapa? Apa yang lo ingat waktu itu sampai? Ya, gue langsung ingat, maksudnya puji syukur sih. Gue terima kasih sama Tuhan, maksudnya, oh ternyata ini ya jawabannya gitu loh. Artinya selama ini gue 10 tahun berjuang, gue kayak mukul tembok, Pak, tembok mati gitu, gue pukul gimana, yang ada tangan gue berdarah. Iya. Dianya nggak pecah-pecah. Tapi kalau begitu Tuhan menghendaki emang diginin doang roboh. Itu. Artinya kita salah milih tembok untuk dipukul. Harusnya cari yang gempur, wah pelan. Langsung. Yang udah mau, yang retak lah ya. Iya sih bener. Mungkin ini yang lo pukul awalnya temboknya adalah tembok rumah ini yang belum dari. Balik lagi. Iya. Aduh. Ya, kayak Tapi gitu. kalau dengerin runutan-runutan gini, gue tuh jadi selalu semakin percaya gitu. Bahwa kita mah namanya manusia ya bergerak aja dulu, usaha dulu. Iya. Nanti hasilnya itu ada di tempat yang kita nggak duga-duga kan. Iya, karena kita nggak tahu Tuhan itu mau ngasihnya kapan. Iya. Yang penting lu usaha dulu dan hasilnya tuh segimana usahanya kita. Kalau usaha kita, istilahnya kalau kita nabungnya banyak, pasti isi celengannya kan banyak. Benar. Iya. Nah kalau usaha kita males, ya udah, nikmatilah kemalasan itu nanti hasilnya. Iya. Gitu. Dan lo meledak juga diawali ketemu bahkan lo sama orang IMI-nya itu di basement parkir. Di basement parkir gue dipanggil. Jadi gue mau disuruh Bukan naik. di tempat. Enggak di kantornya enggak? Bukan di kantornya. Enggak. Mungkin saat itu kalau gue ingat-ingat itu memang dari strategi si produser saat itu. Dia juga nggak mau langsung di kantor karena takut ntar dikira ngambil produk orang atau apa. Dia masih tahap penjajakan. Oh, oke. Padahal gue yang tahu kan kondisi gue sudah mau resign nih sama yang lama. Gitu akibat sedikit gesekan tadi. Makanya dia ngajak di kantin di basement itu aja dulu ketemu ngobrol, janjian. Akhirnya janjian beberapa hari kemudian janjian baru kita sign di atas. Gitu. Iya. Zaman-zaman itu memang tuh di ITC, di Roxy, pokoknya semua ITC dah kalau kita jalan itu. Ya itu lagunya lagu Raja.
Ada Itu, sebuah kisah gitu. Bajakan itu gue kumpulin tuh Pak. Gue kumpulin tuh bajakan tuh ada 7 versi. 7 versi sampai segitunya bajakan tuh ngebuat. Jadi pas gue perhatiin gue pikir lagunya beda-beda, ternyata enggak, susunan lagu dong dibeda-bedain sama sampul depannya covernya. Trik si pembajak ngejual gitu loh. Iya. Jadi benar-benar di emperan itu ya raja semua saat itu. Cuman gue ingat juga sih saat kita muncul itu kan memang ada Peter Pan saat itu kan lagi bagus tuh. Peter Pan lagi nguasain banget tuh. Ya cuman kita bisa membayangin saat itu ya alhamdulillah banget. Iya. Ya, bajakan itu secara penjualan albumnya berpengaruh ya? Enggak. Jadi jadi turun karena ada bajakan. Iya. Tapi secara off air makin banyak. Makin kita. Jadi dia mempromosikan nama kita. Tapi secara royalty income kita jadi nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau istilah, lo pernah dengar nggak wartawan senior Remy Sutansyah? Iya. Beliau yang ngomong. Dia nanya gue kan, Yan, pas lagi preskon penjualan Raja berapa? Yang saya dapat laporan sih reportnya 2 juta kopi. Bohong itu. Loh kok bohong mas? Gue langsung kaget kan, gue langsung ngalih otak gue. Wah royalty gue dibohongin nih. Gue langsung ternyata enggak, dia bercanda maksudnya. Bohong itu Yan, itu kalau seandainya dikumpulin sama bajakan semua 15 juta kali itu album Kamu Lakunya. Wow, gue bilang gila juga tuh. Jadi memang saking lagu Jujur Manusia Biasa Cinderella itu emang saking naiknya saat itu. Makanya gue bilang kalau sudah Tuhan berkehendak tidak ada yang bisa membendung. Gue sih selalu ke situ doang berpikirnya, sampai sekarang pun gue coba terapkan pemikiran itu. Kita mau usaha gimana juga atau gimana juga, kalau Tuhan masih belum, ya udah santai aja dulu, nggak usah patah. Iya. Nah off air luar biasa padat dong. Saat itu iya Pak. Saat itu iya Pak. 2005-an ke atas gitu ya. Ya, kita tuh yang mungkin kalau gue boleh ngeklaim Raja satu-satunya band yang tur panjang tidak putus 40 kota. Yang Raja Ratu. Itu setahun dalam rangka yang setahun. 3 bulan habis. 3 bulan. Gimana lu rasanya Pak? 3 bulan kan berarti cuma 12 minggu. Isinya 40, seminggu 3. Ya, begitu Pak. Buset. Itu benar-benar gila itu Pak. Benar-benar ya habis gimana, memang si pihak IO dan sponsor juga saat itu memang menghendaki kayak gitu, ya kita ladenin. Jadi gua cut semua apa-apa dipulin 3 bulan kita kunci untuk di situ. Setelah itu kita 2 bulan istirahat, jalan lagi sama sponsor yang berbeda. 23 kota lagi. Gitu. Itu di tahun berapa? 2006. 2006. Yes. Itu gara-gara ketemu di basement kantin. Iya. Dampaknya sampai ke situ ya. Ya. Ada satu lagi dampak yang sangat buat gue bangga banget. Satu-satunya brand internasional yang nge-branded Raja, gue khususnya. Oakley. Kacamata. Oakley pertama kali Indonesia yang di-branded dia adalah gue, kacamata. Karena lo terkenal dengan kacamata. Yes. Tapi dia lupa tadi. Kalau itu gue masih kontrak, gue kena sanksi tuh, kena penalti gue. Iya. Oh, artinya dalam rentang waktu itu kehidupan lo ya di jalan berarti. Ih, udah kayak rockstar yang gue tonton di cerita-cerita dokumenter Rolling Stone, Bon Jovi. Memang begitu, Pak. Semua itu kita serba lokal. Semua serba lokal. Mudah nggak lo? Ini ngerti. Ya udah. Ya, kita kan serba lokal. Kalau zaman dulu nih jokesnya, kalau ada tugas luar kota, nih seorang bapak tugas luar kota ya, terus kangen sama garis bawahin anaknya, garis bawahin. Kangen sama anaknya. Zaman dulu tuh telepon interlokal. Ya. Kalau lagi kangen sama istri, cari yang lokal. Dia yang ngomong bukan gue ya. Orang rumah hati-hati ya. Kan dulu itu juga orang lain, bukan gue nggak pernah tugas luar kota. Itu kan cerita Pak ya, cerita teman-teman. Jokes itu jokes. Bukan gitu. kita, bukan. Gitu. Nggak, artinya kalau gitu gue lihat itu bener gak sih terjadi tuh sama grup band yang melakukan perjalanan segitu lama gitu. Orang sih mengeluh-elukan di setiap venue-nya, mengeluh-elukan, padahal lo sendiri udah ada bosen. Makanya suka ada yang sampai mabok parah kalau gitu untuk ngilangin bosen. Itu ada bosen begitu juga. Gue ngomong sama Indra tuh ya, basis gue. Nah ini juga mungkin buat pelajaran
apa namanya, siapa contonan ini sebutannya apa? Nggak ada nama. Nggak ada nama ya. Yang nonton Apa aja. buat kalian yang nonton Wacanda inilah ya. Jangan pernah sedikit pun ada pikiran terbersit dalam hati aja, nggak boleh. Itu pengalaman gue nih, gue merinding loh ngomongnya. Dijawab Tuhan, gue astagfirullahaladzim, gila. Ingat banget gue di tol ngomong sama Indra, gila ya kita ya, jalan mulu keluar kota, kita nyari duit, kita nggak menikmati rezeki yang dikasih. Gue punya mobil mewah saat itu, Indra juga apa semua, kita menikmati lah hasil jeripayah kita. Gue ngomong sama Indra, gila gue pengen deh Indra stop dulu, istirahat. Gue nggak pengen ada keluar kota dulu deh. Indra ketawa, karena kan saat itu kita nggak serius sih ngomong, cuma hanya sekedar sambil jalan. Tapi dijawab Tuhan, Pak. Kalau gue bilang sih ya dijawab Tuhan dengan seiringnya lah ya, seiringnya waktu. Yang nggak dikasih job panjang saat itu, sempet Raja. Jadi mungkin gue joke-nya tuh, gue ngeledek itu, ya udah kata Tuhan, lu nikmatin deh nih rezeki lu nggak usah lagi nambah-nambah yang lain. Padahal kan sementara kita tuh kan bukan berarti kita tidak ada puas-puasnya, enggak, tapi kan kalau memang bisa ya terus aja ada kesempatan. Tidak ada yang salah kalau manusia mengambil kesempatan. Buat gue, kalau sejauh itu yang positif. Artinya kan lo lagi pamor, lo lagi ada di posisi, lo manfaatin itu semua. Yang tidak merugikan orang lo ya, tidak merugikan orang. Artinya jangan, kan ada kata-kata juga, jangan ngambil kesempatan, suka ngambil kesempatan kayak gitu. Ya beda konteks. Kalau gue di sini melihat kalau ada kesempatan ya hajar, ini terus aja. Sejauh lu mampu, lu sanggup dan tidak mengambil hak orang lain. Itu. Jadi, nah itu yang gue bilang, gue pernah terucap dalam hati, keluar ke otak, masuk ke otak, keluar lewat mulut. Indra denger. Tapi dijawab dengan ketawaan, bercanda. Cuman seiring waktu akhirnya dijawab Tuhan gitu loh. Gitu, jadi yang kita kemarin lagi kenceng-kenceng tiba-tiba langsung drop. Di tahun-tahun berapa itu? 2008, 2009. Wah, masih bagus namanya dong, Raja. Masih ada Pak, nah itu. Itu dia malah bikin secara mental juga terpukul berarti ya. Kena. Kok nama gue masih ada tapi job nggak ada Iya. gitu. Iya loh, itu benar itu. Jadi di tahun itu gue langsung gila ya. Gue kayak ngerasa berdosa sama teman-teman yang lain. Karena ini kan ucapan dari lu. Iya. Iya. Jadi kok langsung dijawab Tuhan dengan sesingkat itu langsung Tuhan menjawab. Ya udah, tapi akhirnya gue coba lagi lah komunikasi lah versi kita lah ya, komunikasi dengan Tuhan, meminta berdoa. Tolong ya gini-ginilah apa-apalah gitu, ngomong sama Tuhan. Ya seiring waktu berubah lagi, Pak. Gue sih lebih apa ya? Bukan apa namanya sih? Kalau orang bilang tuh apa namanya? Lu apa namanya, Pak? Apa tuh? Kontemplasi? Kayak ngawang tuh apa sih lu? Halusinasi. Bukan halu gitu loh. Mungkin kalau orang mendengar cerita gue nih kayak halu. Kalau bisa komunikasi sama Tuhan kalau kayak gini. Enggak, kalau gue lebih menyimpulkan yang sesimpel aja. Karena gue dibilang malas, gue nggak malas. Dibilang berkreatif, gue bikin lagu terus sama Moldy bikin terus. Dibilang nggak bekerja, kita bekerja. Artinya apa yang gue lakukan dari sebelum raja sampai gue yang ada statement itu tidak ada perbedaan sama sekali sebenarnya. Cuman hanya ada kesalahan ucap. Dan itu lo yakini penyebabnya itu? Yes. Artinya harus lo perbaiki juga dengan ucapan langsung. Karena kan gini, kalau orang-orang yang ngerti itu kan doa adalah ucapan adalah doa. Iya. Nah itu gue pas mendengar orang-orang ya apa namanya, orang-orang pintar, orang-orang bijak itu bersuara gitu, makin masuk otak gue. Oh iya, astaga, gue langsung merenung. Saat itu kan kita nggak ngerti, Pak. Iya. Kita lagi hiruk pikuk kita dengan dunia kita. Nah makin kesini gue akhirnya lebih oke, oh iya, kayak gitu. Sampai sekarang semakin bijak lah. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan apalagi ketemu dengan guru suhu ya. Guru olahraga. Kenapa yang di sana oh ya? Iya. Artinya lu udah mengalami up and down ini. Lo pernah di posisi terbawah banget gitu ya? Kalau berada di posisi terbawah, gue berangkat dari nol, Pak. Iya. Gue berangkat dari nol, kayak orang lahir aja. Iya. Kita lahir telanjang, pulang juga pasti telanjang kan. Iya. Jadi gue saat ini gue ya, memang prinsip, bukan prinsip, memang karakter gue.
saat gue di atas pun gue tidak merasa gue seorang raja. Karena gue sadar orang suka karena karya kita, orang menikmati, dan itu semua bukan abadi. Sesaat kok itu Tuhan mau iniin gitu loh. Makanya gue memang dari dulu tuh memang bukan tipikal gue yang wah mentang ini gue harus begini, enggak ini. Jadi gue merasa saat gue kayak sekarang nih, ya gue nikmatin aja, gue alhamdulillah aja, syukurin aja. Nggak usah yang terlalu baper, terlalu harus gimana. Stres iya, pikiran itu bullshit lah. Orang yang pernah berada di posisi atas, tiba-tiba dia harus balik ke nol lagi, itu pasti ada. Namanya otak itu, setan kita tuh nggak akan hilang. Tapi ya kita coba imbangin. Kita coba imbangin, nggak harus yang kita berontak atau gimana, enggak. Justru kita harus coba mengulik lagi, harus lebih mendalamin lagi. Ya ini juga sih ya, seiring dengan usia juga kali ya. Iya benar-benar. Jadi ya itu dengan sendirinya datang, oke. Yang tadinya gue suka marah, suka temperamen, akhirnya agak sedikit, karena udah nggak sanggup Pak. Udah linu-linu juga badan ya? Kagak Pak. Apa? Begitu gue udah mulai naik nih, wis gue langsung duduk diam. Takut gue. Iya. Yang kita bicara sedikit masalah yang tadi di awal Roma nih. Pernah gue langsung wah gue udah mau marahnya, nauzubillah min dzalik, udah marah banget. Tapi bener langsung wah langsung gue diam dulu. Gue diamin beberapa detik, beberapa ini deh. Normal udah gue diam dah. Nggak berani lagi gue nyoba Pak. Asli sekarang tuh kalau ada apa ya udah gue diam aja deh. Nggak usah yang terlalu. Iya. Gue percaya kok istilahnya Tuhan nggak akan pernah diem lah istilahnya. Oke, saat ini mungkin ada orang yang menjolimi kita di luar. Ya mungkin dia happy dengan saat ini, nggak ada masalah. Ya gue sih bukan mengutuk, bukan mendoakan, tapi gue percaya deh Tuhan tuh nggak akan diem kok gitu loh. Sama satu juga, gue selalu bilang ke teman-teman yang lain, kan ada yang ngomong tuh, kalau mau sukses gimana sih Kak, Bang, atau lu gimana sih ininya dulu. Satu, gue bilang, lu putihin dulu hati lu, bersihin dulu hati lu. Nggak ada loh, jujur Pak ya, gue waktu raja tuh mau naik, ya ini tapi gue nggak tahu ya benar apa enggaknya, tapi yang gue lakukan, seluruh teman-teman gue minta maaf. Seluruh yang gue ada hutang apa-apa gue minta maaf. Terakhir gue menyokap gue sujud, minta ampun, minta ridho, minta semuanya didoain. Dan itu ya nggak tahu sih, makanya gue bilang gue nggak tahu itukah jawabannya atau enggak, gue nggak tahu, tapi itu yang gue lakukan. Dan alhamdulillah loh, jalan tuh terbuka semua. Beda dengan waktu gue lagi sendiri yang gue merintis Solo itu ya. Itu gue rock and roll, rambut gue masih gondrong, gue suka jadi preman, naik bus gue nggak pernah bayar, yang ada gue connect gue mintain duit. Gue amburadul banget, karena makanya gue dulu dipanggil orang Dayak, karena gue masih membawa kedaerahan gue ya gitu. Beda banget. Nah begitu gue coba itu tadi, bersihin dulu semuanya, insya Allah ya itu enak. Kita kan istilahnya gini loh, sama orang kita tidak menggibah, kita tidak ngomongin orang, kita tidak apa namanya, ya dalam tanda kutip kita tidak mencibir orang, kita tidak mengambil hak orang, nggak menzolimi lah. Orang nggak ada yang sakit hati. Betul. Doa orang apa coba kalau orang nggak sakit hati? Yang baik kan itu. Kalau doa orang baik ya Tuhan menjawab, malaikat mengaminin. Ya udah, apa yang menjadi penghalang lagi kalau udah kayak gitu? Iya. Lo percaya banget sama yang seperti itu ya? Sejak kapan? Sangat Pak. Sejak kapan tuh lo akhirnya? Dari awal. Tapi setelah nggak bayar connect dong. Iya. Setelah kan gue tuh itu tadi perjuangan gue kan gila banget Pak. Gue studio gue yang sama orang gak dianggap apa itu. Gue gimana nih caranya ya? Mau sukses gimana ya? Yang kebayang gue selalu doa ibu aja terus kan. Iya sih benar, doa ibu iya benar. Tapi apakah doa ibu bisa mengalahkan doa-doa orang yang sakit hati sama kita? Itu lo selesaiin dulu. Itu gue selesaiin dulu Pak. Gue minta ridho, minta ikhlas tadi. Sampai ada teman gue yang bilang, kenapa lu mau pulang kampung? Enggak, gue bilang. Enggak, gue ini aja sama lu. Maksudnya ya kita kan sering bercanda, mungkin lu ada sakit hati sama gue juga mungkin bisa di belakang lu, gue ngomongin lu dengan yang lain. Kayak gitu-gitu. Jadi ya udah kita tosan ya, gue sorry ya ada apa-apa gini-gini. Udah. Gue bikin ringan kayak gitu. Dari situ gue mencoba untuk prinsip gue, sejauh gue tidak mengambil hak orang. Itu aja. Gue mengharamkan banget itu. Iya. Gitu loh. Kalau apalagi kalau mencibir apa-apa itu ya
Ya mungkin kalau sebagai manusia biasa ada hilap kali, ada yang tidak disengaja karena kepancing suasana atau apa. Tapi kalau gue sendiri sih lebih gue nggak mau gitu loh. Nyinyirin orang udah Nyinyir nggak suka gue. Karena gue suka bercermin. Maksudnya kalau gue ya gue sih sudah sering lah, gue udah kebal lah. Lu mau cibir gue apa juga bodoh teing gitu loh. Nggak mempan buat gue. Yang gue dikatain apa nggak inilah. Makanya gue nggak mau gitu loh. Nggak mau berpikir yang ke arah sana. Iya. Raja juga kan dulu ada sedikit apa ya, kalau yang gue juga siaran radio ya. Jadi gue jadi merasakan bagaimana di radio apa dulu, Pak? Radio SK ada. Oke, iya. Nah, terus. Ada ambience musik itu ada kastanya. Yes. Musik itu ada kastanya gitu. Di Indonesia itu ada. Iya, itu yang gak enak banget. Iya. Dan Raja itu ditempatkan yang di beberapa tingkat misalnya di bawah gitu. Di bawah ya. Iya. Itu lo rasakan juga? Rasa, Pak. Jadi gua tuh yang gak habis pikir. Iya. Yang gak habis pikir itu ya mungkin kalau musik masalah selera. Oke lah, masalah selera. Tapi kan bukan berarti orang yang makan di warteg dilecehin sama orang yang makan di hotel bintang 5. Benar. Gitu loh. Karena gue selalu berpikir satu sih, di mata Tuhan kita nggak ada yang beda kok. Lu telanjang, gue telanjang. Benar. Lu mau presiden sekalipun, lu mau konglomerat sekalipun, lu mati bawa harta nggak? Iya. Nggak ada yang lu bawa. Apa yang lu mau sombongin gitu loh. Jadi di situ gue berpikirnya. Nah, di saat teman-teman media lah ya, gue anggap itu ke media dah. Media tuh ada yang bukan pro dan kontra sih, media tuh lebih kepada berbicara kebutuhan. Iya. Dia butuh, dia ini, kalau dia udah nggak butuh, dia hukum pasar yang berlaku. Benar. Nah, yang gue sayangkan, yang tadi Abdul bilang tadi, ada semacam kayak selera kasta. Itu kan semua kan dari si penanggung jawab. Gue nggak mau sebut ininya, penanggung jawab atau MD ataupun apa di situ yang menentukan program kan. Iya. Dia yang membuat Raja nggak masuk di sini, Raja nggak di sini. Radio ini nggak boleh minta Raja. Raja tuh sebenarnya di Jakarta agak berat dulu tuh Pak, masuknya. Kita Indonesia Timur memang. Indonesia Timur kita sapu habis semua tuh. Jakarta bisa nolak nggak? Nggak bisa nolak, akhirnya mengakui juga. Iya. Nah, kalau yang berbicara teman media tadi, gue bilang gue sempat juga sih ada, jujur gue sakit hati juga ada gitu loh ya. Cuman ya itu tadi, gue hanya berbicara Raja itu milik gue. Iya. Milik kita, band kita. Tidak ada yang memiliki selain kita. Kalau kalian hanya bekerja, tanda kutip loh ya. Segede presiden juga dia ada masanya. Periodenya 5 tahun, 10 tahun. Kalian hanya kalian hanya sebuah karyawan, staff. Even lu tinggi posisi lu saat itu. Dan alhasil terbukti kan. Lu juga ambruk kan, lu juga jatuh kan. Mungkin lu juga nggak tahu bisnis yang lain nggak tahu. Nah, mereka tuh suka baper. Oke. Mungkin kalau ada yang nonton pembicaraan kita tadi, gue orang nggak suka begini. Tapi berbalik, image yang keluar di gue yang gue dapat, gue tuh sombong banget. Gue tuh orangnya kaku. Gue tuh orangnya jutek, apalah gitu. Rockstar lah. Yang negatif? Iya, yang negatifnya. Gue sih hanya senyum-senyum ketawa aja. Itu lo denger? Denger sampai ke gue. Ada juga yang perkumpulan manajer, udah jangan pakai Raja, ini aja nggak asik, orangnya terlalu bawel, terlalu gini-gini. Denger juga gue. Nah itu yang lu bilang tadi, kalau ada di kasta, main kasta, juga ada main kotak-kotak, main kelompok, itu fuck banget sih sebenarnya, nggak asik gitu. Nggak asik ya? Iya, karena musik mau dimasukin dia ke jalur politik, itu gila. Nggak boleh. Kita bermusik tuh main rasa loh, politik nggak ada main rasa. Iya dong. Politik nggak punya perasaan. Nggak ada. Kepentingan yang Kepentingan. Nah, musik itu nggak bisa lu feel. Pekerjaan mungkin salah satu pekerjaan yang paling jujur ya musik. Nah itu mau dirusak, gue nggak suka, nggak terima. Artinya paling jujur itu gini, lu mau suka sama band, katakanlah Raja, gue taruh harga 500 juta, suka-suka gue. Kalau lo nggak mau ya udah. Lu bayar, kalau enggak ya lu jangan menggibah. Iya. Lu jangan mencibir. Itu fair kan? Lu suka iPhone, lu suka handphone, lu suka rumah mewah, duit lu nggak ada, ngapain lu ke situ mimpinya? Mimpi sih boleh, tapi di saat lu nggak mampu, lu jangan nyalahin orang yang naruh harga tinggi. Iya, benar. Gitu maksud gua. Nah, kenapa gua kadang suka dibilang agak nggak asik?
Gue tuh orangnya bukan sok perfect sih Pak. Tapi bini gue yang tahu banget sih. Gue tuh suka ribut juga kadang. Hal-hal kecil pun gue masalahkan. Misalkan ada posisi gitu lah ya. Posisi ini kayak gini nih, agak miring. Gue balikin lagi Pak, saking bodohnya gue. Saking kebiasaan gue tuh gue pengen rapi, gue pengen gini. Baju orang disetrika, baju lu mungkin disetrika. Baju gue nggak disetrika, tapi gue bisa ngimbangin kerapian lu. Di toko posisi lipatan begini, gue pun di lemari gue begitu Pak. Sampai segitunya gue tuh nggak tahu ya, itu mungkin karena guanya kali ya. Nah itu gue bawa, gue treatment ke dalam pekerjaan, katakanlah di musik. Gue berharap lu panitia sponsor bisa bayar aja 100 juta, 150 juta atau berapa. Jangan lu cuman hanya bayar di situ doang, lu pikirin juga teknisnya. Riders itu kita nggak muluk-muluk, nggak minta yang lain-lain kok. Kita hanya pengen alat kita bagus, biar apa? Nyanyi bagus, akhirnya hasilnya bagus. Itu sukses lah itu acara. Betul. Kadang orang nggak mudeng di situ. Kita lah dibilang bawel, kita lah mintanya terlalu gini. Enggak, gue bilang. Kalau gue mah orang yang sangat mengerti itu, karena gue pernah manajerin Bagito, grup lawak. Betapa pentingnya segar. Asik. Kita dapat minuman Pak. Oh terima kasih. Sponsor? Iya. Belum ya? Oh belum. Silakan kalau yang mau ikut di sini nebeng boleh. Enggak deng, bukan nebeng, kalau mau ikut wawancanda silakan. Iya. Artinya yang diminta sama artis itu semata untuk bikin perfect penampilan si artis, bikin perfect yang juga. Yang feedbacknya bagus buat acara. Itu dia. Gitu kan? Bukan egonya kita, enggak. Iya. Misalnya jemputan deh, yang sering orang omongin itu adalah Raja maunya pakai mobil yang ini. Karena apa? Karena butuh kenyamanan. Ya. Orang udah habis capek jalan jauh. Nah, masa dikasih mobil yang gabruk-gabruk kan nggak enak. Betul. Kita gitu. Tiba-tiba drop, ntar hasil tampilan gimana dong? Bener. Nah, hotel termasuk tempat istirahat itu harus diperhatikan yang benar-benar bikin nyaman. Betul. Gitu. Betul. Nah itu kadang yang orang banyak menyalahartikan gitu. Iya. Jadi disalahartikan seakan-akan kitanya yang terlalu rewel. TV juga kayak gitu kadang. TV kadang suka minta jadwal seenaknya. Mungkin kalau teman-teman melihat Raja jarang tampil di TV, bukan Raja yang jarang tampil di TV. Permintaan mah ada. Sering. Nggak mungkin kan kita liatin telepon manajemen kita bahwa nih loh permintaan, tapi kita nggak mau. Bukan kita nggak mau karena nggak mau, tapi kita lihat juga acaranya kayak gimana, bobot enggak. Kalau acaranya hanya untuk ngelawak kan udah kita lewatin masa itu. Masa aki-aki diajak ngelawak mulu juga kan nggak lucu. Gitu. Benar. Jadi kita, ya musik is musik. Iya. Kalau mau talk show atau ngobrol beda lagi. Kalau mau bercanda lain lagi. Iya inilah ditempatkan pada peruntukannya lah. Itu gua tuh mencoba menghargai diri gue sendiri, menghargai apa yang dikasih Tuhan ke gue. Karena kalau bukan kita, siapa yang mau menghargai? Kalau kita sudah menjelekkan diri kita, orang lain apakah memperbaiki? Tidak akan, dia akan ikut mencibir doang ujungnya. Orang kenapa mau panggil Raja? Orang kenapa mau manggil Ian Kaselo ataupun Raja? Ya karena kita memperbaiki diri kita, penampilan kita oke, perform kita asik, lagu kita bagus. Akhirnya dipanggil kan? Coba kalau kita bikin asal-asalan, kita bikin yang jelek, nggak bakalan. Itu. Jadi ya, kalau gue sih lebih ke situ sih. Jadi ada hukum sebab akibat dari semua yang terjadi. Sekecil apapun itu. Gue lebih ke situ sih melihatnya. Iya. Nah sebenarnya Raja sendiri, lo ngambil nama, siapa yang namain? Itu gue yang bersikeras mempertahankan. Raja? Yes. Dengan R.A? Iya. DJA? Yang nemuin awalnya sih memang yang menyebut itu kalau nggak salah si drummer gue yang pertama. Dia yang nyebut. Entah dia dapat isu waktu itu si Ben Riff lagi naik ya. Entah dia terganggu oleh itu atau apa, tapi tiba-tiba dia dari 12 nama muncul Raja terakhir jadi 13. Ada Dayak, ada apalah macam-macam saat itu nama. Keluarlah Raja terakhir. Gue langsung ini aja. Sepakat dong, udah sepakat, bawalah ke orang yang mensupport kita, tanda kutip mensupport lah saat itu, membantu jalannya gimana. Ada sedikit argumen tuh, debat.
Waduh, aku nggak suka ya namanya Raja ya, orang Jawa sih beliau. Aku nggak suka ya Raja, gini-gini berat loh, gini-gini loh. Kalian tuh nggak mampu nanti menyandang gelar itu loh, gini-gini. Om maaf, gue bilang gitu. Itu Om bener, kalau dari sisi sebelah, sisi mata yang sebelah. Kalau dari satunya lagi menilai, apa ya? Raja tuh besar kan Om? Besar. Pemimpin nggak? Pemimpin. Itu harapan kita, mimpi kita. Saya melihat dari situ. Tapi aku nggak mau ya, kalau kamu mau aku bantu, ganti nama. Oh enggak, aku nggak mau ganti nama. Yang lain udah bingung. Nah itu Pak, itu karakter gue. Ada di saat itu gue muncul yang gue harus fight nih. Di situ, yang lain udah nggak bisa. Kalau muncul setan gue di situ, yang lain udah nggak bisa apa-apain. Tapi kan yang gue pertahankan, gue bilang ini bener loh. Kita samakan pandangan kita, frekuensi sudut pandang kita samain. Raja besar, raja pemimpin. Ini cita-cita kita, mimpi kita. Masalah besok berhasil atau tidak, ya lihat aja kita sambil berdoa, sambil usaha. Ya udah itu ditahan tuh Pak. Kita nggak jadi sama beliau, ya udah berjuang lagi. Cari bikin demo dan lain, tawarin kemana-mana. Dan alhamdulillah sih, ya singkat cerita sih, ya itu tadi berhasil gitu. Berhasil ya. Jadi ya sesimpel itu gue cari nama itu loh. Maksudnya Raja tuh hanya karena memang maknanya besar, pemimpin, simple diucapkan. Kan dulu itu zaman itu kan Pak, cuman kalau nggak dua kata atau 3. Iya. Raja. 2 suku kata. 2 suku kata. Ya. Raja, bumerang, 3 gitu ya. Jadi Peter Pan 3. Nah jadi kita ngambil di situ. Ini simple gitu loh. Raja udah. Ya udah itu yang akhirnya disimpan. Tapi nama itu nama penuh pengharapan ya, mau jadi pemimpin, mau jadi ini. Harapan dan doa kita itu. Dan kesampaian. Alhamdulillah, kita berada di situ gitu loh. Jadi ya bersyukur lah. Artinya sama kalau orang nanya kan ada juga. Terus rajanya kenapa RAJA, kenapa RADJA? Itu ejaan lama. Ya kita mengambil ke filosofi. Filosofinya kan bukan kita menganggap yang sekarang nggak bener, tapi memang zaman kerajaan kan zaman dulu, dimana kita ngambil banyak bijaknya lah ketimbang yang enggaknya. Banyak enggak, jadi kita berharap di situ. Jadi semua itu memang penuh harapan, penuh harapan di saat kita menaruh sebuah label nama harapan. Sampai dan yang harus diperjuangkan ya harapan itu. Harus. Maksudnya gimana kita bisa cuman menaruh doang tapi kita tidak berusaha, tidak berdoa, ya nothing. Gitu. Sampai aku ke anak pun sama Pak. Jadi setiap apapun yang aku lakukan itu adalah penuh dengan doa, penuh harapan. Jadi selalu ada coba kuhembuskan roh lah istilahnya gitu loh. Aku coba tempel itulah. Kalau memang besok berhasil alhamdulillah, kalau enggak ya aku coba perbaikin gitu loh. Iya. Gitu. Udah berapa lama ini? Tahu kita Pak. Anjay. Oh anjir. Aman gak lu? Aman gue mau. Memang kalau ngobrolan ngalir tuh nggak berasa. Nggak berasa. Iya, Gua sama Gofar coba 2 jam nggak berasa asli tuh. Nggak tahu gua loh. Iya, kalau ngobrol dia ya. Gila gua bilang. Dan gua orangnya memang basically suka ngomong sih Pak. Iya. Lu kayak gini nih ajak ngomong, gua sampai sore sampai malam juga ngoceh aja gua. Iya. Makanya kadang suka ada gitu. Woi, lu kalau di panggung jangan banyak ngomong, bodoh amat. Gua bilang panggung milik gue. Kalau udah di panggung tuh gue yang berkuasa gitu loh. Iya. Sama gue berpikir kalau kita hanya nyanyi doang, mendingan lu gua kasih CD, MP3 lu dengerin di rumah. Iya. Di sini kan kita penuh dengan keakraban. Betul. Kayak Pada gitu. saat di panggung ya Raja paketnya ya itu termasuk ngobrol, nyentuh hati masing-masing yang datang. Mesti itulah entertain kita kan. Iya. Padahal mengeles. Iya. Biar nyanyi dikit. Tiba-tiba udah sejam. Berapa lagu? Baru 4 lagu. Sip. Enggak lah. Iya. Karena tetap aja yang pengen dilihat adalah lo menyanyi. Iya. Gitu ya. Ini terakhir nih pertanyaan nih, udah mau sejam nih. Buat lo sekarang bahagia itu kayak gimana Pak? Wow. Ini susah nih. Terdengar mudah, tapi sebenarnya susah. Iya. Ini serius banget sih, Dang? Iya, nggak apa-apa. Karena pertanyaan ini gue mengalir sesuai dengan jawaban yang gue terima, Pak. Aduh, gila. Bahagia itu
Bahagia itu di sisi kamu. Iya. Gue kenapa kok jadi berbunga-bunga ya? Tapi itu gue ucapkan juga ke keluarga gue, Pak. Akhir-akhir ini gue tuh selalu ngomong kayak gitu ke anak gue, ke istri gue. Bahagia gue ya sekarang di rumah. Kalau apapun yang gue lakukan di luar, kalau nggak berdampak enak di rumah ya berarti udah bukan sesuatu lagi. Ya, benar. Iya. Tapi benar sih, Pak, benar sih. Artinya energi di rumah itu sangat berpengaruh. Iya benar. Kita ada sedikit nih, yang di rumah sih nggak ngomel, istri kita nggak ngomel. Betul. Tapi kita kayak ngerasa ada sedikit, entah kita salah, entah kita kesel, keluar tuh dampaknya nggak enak banget. Iya. Mood kita langsung drop. Benar. Apalagi di pandemi sering di rumah. Kan? Alamak, nggak bisa kemana-mana. Iya. Makanya gue bikin kayak gini, Pak. Iya. Rumah sama tempat beda gitu. Iya. Gue bisa nggak pulang-pulang ini di sini gitu. Iya, tapi gue lihat sih sekarang lo kayaknya jalan semua juga bisa lo ambil hikmahnya ya. Dalam keadaan apapun lo bisa cari sisi bahagianya menjalani itu gitu. Gue mencoba gini aja sih, mencoba untuk lepasin aja lah. Iya. Jadi karena yang gue mencoba gitu ya. Kalau gue ingat yang cerita kita di awal tadi, 10 tahun gue berjuang. Iya. Itu yang gilanya nauzubillah itu. Sampai gue tuh mau dead, Pak. Mau ngakhirin hidup sendiri. Kepikiran tuh terlintas loh. Saking gue udah frustasi ya. Saking gue frustasi. Lu gimana nggak frustasi 10 tahun lu hidup sebatang kara. Kagak gol-gol, sementara orang daerah taunya kita ke Jakarta, teman-teman kita gitu loh. Taunya kita di Jakarta. Laporan ke orang tua tuh kita selalu happy di sini, padahal air mata ngalir mulu. Zaman interlokal dong. Iya. Ke wartel, warung telepon ada nggak masih di Jakarta? Udah nggak ada sekarang. Ngelihatnya tuh jadi antara mata dengan mulut berbicara dengan orang tua, mata tuh fokusnya ke detiknya. Iya. Anjing duit gue cukup nggak ya, besok gue makan apa itu. Bener. Disesuaiin itu. Karena waktu itu, ini mungkin yang belum tahu ya, kalau kita telepon di depannya tuh ada tulisan rupiahnya. berapa detik, berapa rupiah. Argonya tuh ada kayak taksi. Iya. Bener, Argo. Iya. Itu kita selalu, aduh, kan mereka selalu nanya kan, nyokap kamu baik-baik kan? Alhamdulillah mah begini-gini. Nangis gitu, tapi coba kamu kenapa enggak ini tadi ada ini ngeles aja terus, Pak. Kita mencoba memberikan berita yang enak terus di sana. Iya. Gitu ya. Jadi ya hidup bener, ya gimana enggak drop lah gue bilang tadi. Iya. Kos-kos, hidup ngekos. Iya. Sok ngekos, gaya ngekos, mampu enggak bayarnya. Iya. 3 bulan, 4 bulan enggak bayar. Iya. Ya memang dulu strata finansial itu bisa dilihat kalau kita ke wartel sih. Kalau ngobrol enak begini, wah orang kaya aja. Udah bener. Iya. Kalau ngeliat ini tuh kayak jokes ini juga perbedaan turis lokal sama turis asing. Kalau naik taksi. Oh iya. Kalau turis asing tuh kalau naik taksi lihat pemandangan. Kalau kita mata Argo. Bisa sama ya kayak begitu ya. Mau kemana tuh perhitungannya rapi sangat. Ini naik sini bayar berapa? Ini naik sini bayar berapa gitu ya? Sangat itu sebenarnya nggak tahu ya, itu beda tipis sih antara orang yang memang perhitungan tanda kutip pelit atau memang nggak ada. Iya, kalau kita memang nggak ada. Nah, kita di posisi yang itu. Sampai rokok aja juga dihitung. Ntar gue di sini baru ngerokok nih. Asli. Di tempat sini gue baru ngerokok. Ini kayak gini nih, ada gini ngobrol matiin dulu. Matiin dulu. Kita nyambung lagi. Iya, bau-bau areng bodoh. Iya bodoh. Rock and roll. Iya. Aduh, kacau dah. Tapi di balik itu gue gini ya, gue happy sih, maksud gue menceritakan masa lalu loh, Pak. Iya. Nggak pernah gue malu. Iya. Mau itu gimana pun. Karena buat gue tidak ada masa kini kalau nggak ada masa lalu. Benar, masa lalu yang membentuk kita jadi sekarang. Iya. Masa sekarang yang nentuin bagaimana kita ke depan. Ke depan. Jadi setiap waktu ya kita harus lakukan yang terbaik berarti. Insya Allah. Amin. Ya dengan cara ya positif aja terus. Iya. Positif thinking aja. Memang sih ada kadang kalau ada ini kebersit lagi nih otak, aduh yang ini belum beres, yang ini kok nggak ini, kok belum dibalikin gitu kan, kayak gitu ada sih, tapi ya kita coba untuk ini dulu lah. Mungkin ini nggak lepas dari inian Tuhan juga kan, campur tangan Tuhan. Pasti itu, kalau itu mah pasti. Iya. Kalau sinkronize kan sebenarnya. Hah? Kalau sinkronize. Oke. Sinkronize terakhir ya? 2019 ya? Yes, main ya? Setahun yang lalu. Sinkronize itu identik dengan
indie. band indie ya. Nah, kesini-sini udah mulai ngundang Roma Irama pernah juga ya. Iya, benar. Bahkan Raja. Iya. Gimana tuh? Penontonnya kan beda. Apa ada fans Raja? Nah, pertanyaan itu di saat kita mau naik panggung. Anjrit. Ini bahaya ini. Ini bisa kejadian kita di tahun 2000 berapa ya? Kita pernah kok kejadian insiden terpahit kita di Kota Malang. Kita dilemparin, kita disuruh turun. Pokoknya mereka penonton duduk. Itu trauma banget, Pak. Walaupun kita tahu pas sudah kesini kita tahu itu disetting untuk menghancurkan sebuah brand yaitu Raja. Tahu kita di situ. Yang pelakunya juga kita ngerti kok itu. Cuman ya udahlah, udah lewat juga kok. Di tahun 2019 Synchronize di Jakarta pas saat itu anjir. Gila nih masa kan banyak banget tuh. Iya. Mikir tuh anjir gimana nih. Ya udahlah, kita coba pede aja. Dengan deg-degan yang tinggi, ternyata berbuah hasil yang berbeda. Sambutannya Pecah banget pecahnya. Dan gue juga kenapa sekarang gue berani ngomong pecah banget karena memang orang selalu mempertanyakan itu, selalu membahas itu di setiap ada pertemuan dengan teman-teman selalu kata-kata Synchronize yang selalu keluar. Itu kan ada dua. Kalau orang selalu mengingat satu momen pasti ada dua. ya. Burukkah, baikkah? Baik, ya. Dibilang buruk bukan saat itu. Karena tidak ada satupun hujatan. Jangankan lemparan, hujatan di komen aja, cari aja di komen siapapun yang naikin tidak ada. Gue temuin. Selalu pujian dan pujian. Artinya kan baik. Ya. Itu sangat-sangat memuaskan banget, Pak. Sangat banget. Itu gue respect banget sama Ucup ya yang ngadain. Gue langsung sama dia tuh, wah keren. Memang nggak tahu lah ya di balik itu memang orang kangen sama Raja, memang rindu sama Raja atau apa. Tapi ya seru, maksudnya handphone itu yang gue lihat di belakang. Di belakang dong. Si ini juga siapa? Si Tika Panggabean. Iya. Mereka juga pas lagi habis manggung, mereka juga nonton rame happy. Itu mereka pas gue taunya pas di story dia tuh. Jadi yang gue lihat dari YouTube itu yang ada itu semua kamera di belakang, handphone itu. Yang lain tuh semua menikmati. Jadi kembali ke era zaman Raja, happy mereka loncat semua dan itu. Nah konsepnya Ucup saat itu background lirik lagu, karena sifatnya karaoke. Ternyata teknis beda, mati. Tidak ada dong. Tapi faktanya gue nggak sadar tuh, Pak. Gue sambil asik nyanyi aja terus gue nggak pernah menoleh tuh yang namanya belakang. Pas sudah selesai baru Ucup ngomong, Mas saya sorry banget. Tadi mati gini. Apanya mati itu? Oh nggak apa-apa, gue bilang. Gue nggak ada kesana berpikirannya. Karena yang gue lihat penonton semua nyanyi. Iya. Nyanyi. Mereka ini artinya mereka hafal tanpa dipandu lirik. Iya. Nah ini sebenarnya terjadi. Jadinya ya orang akan meragukan karena itu yang menurut gue pada saat-saat zaman-zaman ada pengkasta-kastaan orang terhadap lo, kalau dengerin Raja cemen lo. Mereka terbungkus. Iya, padahal aslinya mereka dengerin. Cuman malu aja ngaku. Mereka terpenjara. Iya. Begitu sekarang, yang gitu-gituan udah nggak kepake, udah nggak ada gengsi-gengsian. Lo dengerin di Kempot aja sekarang keren. Bener. Dulu kan apaan sih gengsi. lagu gengsi. Mereka terpenjara oleh rasa gengsi. Nah, nggak sadar kan itu kayak ada sebagian yang terbungkus oleh rasa gengsi, Iya. tapi ada juga tuh penyanyi siapa ya? Si Indi juga penyanyi Indi. Dia ngomong manggilnya Om lagi, Pak. Iya, Gitu. emang pantas, Pak. Iya. Jadi dia bilang, Om aku tuh pengen banget dulu tuh tahu nggak Om? Pengen banget nonton konser Raja. Tapi aku masih kecil, sama orang tua aku nggak boleh. Terus sekarang aku ketemu sama Om, ya Allah aku bener-bener senang banget gini. Gue mikir tadinya Pak, karena dia yang ngomongnya anak milenial. Bilang anjing nih anak ngeledek gue atau apa nih. Tapi ternyata enggak. Iya, Nah Pak. Bener, artinya Pak, ada yang terbungkus oleh rasa gengsinya, malu sama teman-teman dengan kelompoknya. Atau memang dia tidak memungkinkan saat itu dia untuk nonton. Benar. Tapi di balik itu semua mereka sebenarnya suka. Iya. Ya artinya bisa digarisbawahin munafik. Saat itu terbungkus sama suasana yang Gua nggak suka lagu Dedi Dores dalam toilet nyanyi lagu Dedi lo. Dores sambil Nyanyi, kencing. Gua nggak suka lagu Raja lu dalam kamar mandi bersiul-siul lagu jujur. Iya.
Benar. Itu tapi ya nggak apa-apa lah, itulah manusia. Artinya makanya keluarlah lagu judulnya Manusia Biasa. Tidak ada yang sempurna kan. Betul. Gitu. Iya. Hampir semua orang, ya kalau dilihat, kan kita bisa lihat dari ramainya bajakan. Bajakan itu kan sesuai banget selera pasar. Yes. Saat orang banyak yang minta, dia makin produksi banyak. Yes. Iya, udah Dan itu kita gini loh Pak, kita sempat di EMI album kedua. Gue sama Moldy ngomong ke anak-anak, terus kita ngomong ke label, kita pengen dong merubah image, pengen naikin dong, kita udah ada duit loh ini dari konser, kita beli mampu beli yang lebih ini juga lah gini. Label nggak mau, menolak. Label juga berpengaruh kepada citra, karena dia melihat pasar, pasar yang nerima pasar itu kenceng tuh, yang mau mengeluarkan uang untuk membeli sebuah kesukaan dia. Level itu, level lain cuman hanya maunya dengerin doang tapi nggak beli. Iya. Artinya secara bisnis merugikan. Benar. Nah label berbicara di situ, jangan, lu biar aja kayak gini, lu mau punya Mercy silakan, lu mau punya rumah gede silakan apa, tapi lu tampilan keluar harus begini tetap. Lagu lu pun, Moldy kan orang sangat kreatif dia, Pak. Dia selalu mencari, dia musisi banget soalnya, seniman banget, dia mencari bunyi-bunyi apa, nggak boleh dimasukin ke dalam unsur musik raja saat itu. Orang dia gitaris terbaik se-Indonesia kan? Iya. Apa nggak bisa? Udah mau kayak Ingwi juga bisa dia main. Dimakan dia itu mah. Iya. Dimakan dia dulu tuh. Makanya musik raja tuh, gue kalau dengerin sekarang agak sedikit ketawa. Bapuk banget kalau istilahnya. Gue yang ngomong loh. Iya. Gue yang ngomong. Karena apa? Itu bukan karena kita. Disetting oleh label supaya lu tuh di image-nya kayak gini. Iya. Jangan kalau lu ikut keren nanti sudah ada musik udah yang ada, keren. Yang lainnya pasarnya udah beda, ada itu. Iya, pasar ini kosong, lu sikat. Karena kan beda kalau kita berbicara ke apa namanya? Ke ini kita ke jati diri, dia berbicara bisnis yang nggak nyambung. Benar. Jadi ya udah, tapi kita di posisi kalah, kita kan dikontrak dia. Iya. Mau nggak mau harus ngikutin, ya udah. Iya. Kayak gitu. Jadi makanya seakan-akan raja tuh kayak cemen, raja lebay. Musikalitasnya Ya. Gitu. Iya. Padahal untuk membuat sesuatu yang sederhana harus punya kemampuan yang rumit. Untuk menjawab itu akhir-akhir ini makanya gue suka mengcover kan. Oke. Suka mengcover tuh gue sengaja pilih-pilihin bro. Gue pilih-pilihin lagu yang memang tune-nya tuh di atas. Tune-nya tuh cewek banget. Euroline. Siapa penyanyi cowok yang gitu? Bisa dihitung. Berani nggak bikin kayak gitu? Dapat nggak tune itu loh? Itu gue bukan sombong sih, maksud gue pengen nunjukin sebenarnya kita tuh bisa musik raja tuh yang di nada kayak gini, yang di musik gimana, tapi di saat itu pasar nggak meminta yang itu. Pasar nggak mau yang itu. Pasar maunya yang musik tenonet. Pasar maunya yang kayak gitu terus. Itu banyak banget juga Pak masuk ke ini gua juga gitu kan, ke sosmed gua. Bikin dong musik kayak dulu lagi. Anjir, bisa nggak ya gua? Kan nggak, kita kan seiring waktu musik kan mood. Iya, personal banget. Personal. Apa yang ada di hati ya. Beda dengan kita masak telur. Iya. Cabenya sekian, sasaknya sekian, garamnya sekian, ketahuan rumusnya. Lagu di mana mood kita, di mana nyaman kita, di situ dia ada. Sama-sama DJ ngejrengnya beda. Pemainnya beda ya, jreng hasilnya beda. Iya. Sulit. Iya. Sound juga gitu. Kita temuin lagi sound kayak dulu bapuk jadul gitu. Nggak bisa. Lebih sulit. Karena apa? Kita bertentangan dengan ego kita akhirnya udah. Ego kita pengen yang tren nih, pengen yang Coldplay, F lagi dah Coldplay, pengen yang kayak gitu, pengen yang keren gini. Sulit. Dibawa lagi ke zaman bahala. Gitu. Tetap yang ditunggu tenonet. Sekarang padahal udah nggak, secara jiwa udah nggak itu. Bukan bukan itu, tapi mereka menghendaki yang itu ya. Iya. Apakah kita bisa atau tidak ya? Iya. Bikin ini aja dong, bikin kebalikannya jadi bohong, jangan jujur. Main tapi berbohong. Karena banyak orang pembohong ya. Iya. Bisa aja deh mancing dia. Termasuk pemborong. Bukan gue yang ngomong. Beda tipis ya. Oke lah kalau gitu Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan banget, bahagia Cing. terus, sehat terus ya. Siap. Oke. Siap, terima kasih. Baik, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya. Dah. Mantap.